Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas pasal 8 dan 8A Undang-Undang PPN. Yaitu pasal 8 ayat 1, tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Yang ayat 2, ekspor BKP yang tergolong mewah tetap dikenai pajak dengan tarif 0%. Terus yang ayat 3, ketentuan mengenai kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini diatur dengan PP, sementara ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai PPNBM sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ini diatur berdasarkan PMK. Kalau kita baca penjelasannya, nih, tarif PPNBM dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10%, paling tinggi 200%. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1. Terus yang ayat 2, PPNBM adalah pajak yang dikenai atas konsumsi BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, BKP yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean itu dikenai PPNBM-nya tarifnya tetap 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali atau enggak direstitusi. Terus yang ayat 3, dengan mengacu pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 5 ayat 1, pengelompokan barang-barang yang dikenai PPNBM terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang mempergunakan barang tersebut. Di samping didasarkan pada nilai gunanya bagi masyarakat pada umumnya, sehubungan dengan hal itu, tarif yang tinggi dikenakan terhadap barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Dalam hal terhadap barang yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak, perlu dikenai PPNBM. Tarif yang dipergunakan adalah tarif yang rendah. Pengelompokan barang yang dikenai PPNBM dilakukan setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan DPR yang membidangi keuangan. Kita bisa di sini cek daftar barang mewah yang dikenakan pada tahun 2023. Itu yang paling besar yaitu tarif 75% dikenakan terhadap yacht, kapal pesiar, ya, senjata api, pesawat udara, peluru senjata api, balon udara itu 40%, terus hunian mewah itu dikenakan tarif PPNBM 20%. Ya, jadi sini bisa kelihatan ya tarifnya. Untuk saat ini belum ada tarif yang 200% meskipun di dalam undang-undang ada. Paling tinggi yaitu 75%. Untuk mobil listrik ya yang bisa dikategorikan sebagai barang mewah karena mobil listrik itu tidak mengurangi polusi udara, bahkan tarif PPNBM-nya justru kecil ya. Jadi karena mobil listrik ini ramah lingkungan. Oke. Ini pasal 8. Pasal 8 berarti ngebahas mengenai tarif PPNBM. Terus selanjutnya pasal 8A.
PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan DPP, di mana DPP-nya terdiri dari harga jual, penggantian, nilai import, nilai ekspor, dan nilai lain. Ya, jadi kalau kita rumuskan, ya PPN sama dengan tarif kali DPP. Di mana DPP-nya itu ada harga jual, penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor. Terus terakhir adalah nilai lain. Nilai lain. Nah, yang ayat 2 dihapus, ayat 3, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP, impor, pemanfaatan, ya, di daerah pabean yang dalam penghitungan PPN-nya terutang menggunakan DPP berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dapat dikreditkan. Ya, ini agak berbeda ya dengan sebelum Undang-Undang HPP. Jadi ini ada mengalami perubahan. Tapi sebelum saya bahas ini, saya ingin bahas dulu sebentar yang penjelasannya. Ya, di sini contohnya penerapan tarif 12%, PKPA, jual tunai BKP, harganya 10 juta, PPN-nya 12% kali 10 juta, berarti 1,2, PPN sebesar 1,2 tersebut merupakan PK yang dipungut oleh PKPA. Kita gambarkan misalnya ada PKPA ya alias penjual. Di sini ada PKPB alias pembeli ya. Terus dia menyerahkan, terus PKP-nya bayarnya berapa? Dia bilang, bentar ya. Bayarnya berapa? Bayarnya adalah 12 juta. Plus PPN-nya berapa? PPN-nya 1,2 juta. Di total yang dibayarkan oleh PKPB itu adalah 12 juta tambah 200 yaitu 13 juta. Di sini PKPB tugasnya adalah membayar ya, membayar PPN. Ya. Sementara PKPA tugasnya adalah memungut PPN. Ya. Penjelasannya B, penerapan tarif 12% juga terjadi terhadap impor PKP tertentu. Nah, kita gambarkan seperti ini. Bentar ya. Ini berarti ini adalah luar DP. Ini adalah dana tambahan. Dia import ya. Dia import ya. Import. Import. Anggap aja PKPA. Ketika dia import, ya, ini
juta. PP-nya berapa? Juta. Jadi sebenarnya 11 juta. Ini. Berarti saya ada kesalahan di sini, maaf ya. Di sini bukan 12 juta ya. Soalnya itu adalah 10 juta. Kayaknya juga ada. Totalnya 12 juta. Terus tarif 0% ya juga berlaku ya apabila kita ekspor. Jadi di sini tanda panahnya keluar ya, keluar dari ya. Karena ini ekspor, dia kena tarifnya 0%. Berarti ini berapa? 0. Berarti berapa awalnya? Ya, karena dia ekspor. Ya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan ini. Nah, ya, ya. Apa yang dimaksud PM atas perolehan DKP JKP ya yang dalam penghitungan PPN terutama menggunakan DPP berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikreditkan. Ini perubahan nih. Karena sebelum undang-undang KPP itu tidak dapat dikreditkan kalau nilai lain ya. Ya. Tapi dengan adanya undang-undang HPP ini dapat dikreditkan. Coba kita lihat dulu ya di sandingan peraturannya. Sebentar ya. Sandingan peraturan. Nih, kelihatan. Ya ini persandingannya ini sebelum apa undang-undang HPP ya. Ini pas undang-undang HPP bisa kelihatan di pasal 8 ayat 8A, pasal 8A ayat 3-nya ini ada perubahan yang sebelumnya ketentuan mengenai nilai lain ini diatur berdasarkan PMK, tapi di sini disebutkan nih kalau nilai lain ini dapat dikreditkan. Nah, gimana caranya? Bentar ya. Ya, saya stop share dulu. Di sini saya dapat referensi dari pajak.com ya. Apa itu DPP nilai lain dalam PPN? Di sini dijelaskan secara detail ya. DPP nilai lain ya, masyarakat di Indonesia telah memahami bahwa PPN yang ditetapkan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa mengandung tarif tunggal yang sebelumnya 10% menjadi 11%. Pengecualian untuk ekspor dia 0%. Tarif tunggal ini telah menjadi rahasia umum sehingga masyarakat tak perlu repot menghafal tarif bermacam-macam sebagaimana terdapat dalam PPh. Tarif tunggal ini nantinya dikenakan pada DPP untuk menentukan besaran PPN terutang atas suatu transaksi. Hal ini memunculkan istilah tarif efektif, yaitu tarif atas jumlah bruto transaksi. Hal ini dikarenakan DPP tidak selalu sama dengan nilai bruto suatu transaksi sehingga tarif efektif bisa saja berbeda dari tarif 11% yang kini berlaku. Jadi
Maksudnya apa ini? Jadi maksudnya seperti ini. Maaf, mati ya. Ini seperti ini. Yang namanya PPN sama dengan tarif kali PP. Nah, ini nih. Jadi dibilangnya katanya apa tadi? Hal ini dikarenakan DPP tidak selalu sama dengan nilai bruto suatu transaksi. Sehingga katanya tarif efektif bisa terjadi berbeda dari tarif 11% yang berlaku gitu ya. Maksudnya apa? Nih, tarif apa jenis DPP nilai lain. Jadi DPP nilai lain ini diaturnya di peraturan terbaru yaitu PMK 71 tahun 2022. Sebelumnya itu PMK 75 tapi udah dirubah menjadi PMK 71. Terus di sini disebut ini ya jenis nilai lain. Apa aja jenis nilai lain? Yaitu pemakaian sendiri ya BKP atau enggak JKP, di mana harga jual atau enggak penggantiannya ini dikurangi dengan laba kotor diperuntukkan bagi pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma. Ya, jadi contohnya bagaimana? Ya, misalnya misalnya eh, pemberian cuma-cuma gitu ya, ya harga jualnya misalnya eh, berapa ya? Sebentar ya. Adalah harganya misalnya 11 juta 100 ya. Ini di dalam harga ini termaksud laba kotor misalnya bentar, cari yang apa ya, jangan ini di angkanya jangan keriting 11 juta di sini termaksud laba kotor eh, misalnya 10%. Jadi ketika kita mau mengenakan atas pemberian cuma-cuma itu ya misalnya PPN dengan nanti tarifnya berapa tadi, misalnya 11% ya kali ya, ini bukan 11 juta ya, bukan 11 juta karena dibilang harga jual atau penggantian itu setelah dikurangin laba kotor, tapi yang benarnya adalah PPN sama dengan tarifnya 11% dikalinya berapa, 10 juta ya karyanya. Berarti ini 11 juta kali ya. Jadi kita kurangin dulu. Ya, caranya bagaimana? Ini 11 juta kali misalnya 10 10 per 100. Ya, jadi kita kurangin dulu.
Itu yang dimaksud dengan nilai lain untuk pemberian cuma-cuma maupun pemakaian sendiri, di mana harga jual atau enggak penggantiannya setelah dikurangi dengan laba kotor. Jadi di dalam DPP-nya itu tidak boleh ada laba kotornya. Laba kotornya harus dikeluarkan. Terus apa lagi? DPP nilai lain. Ya. Perkiraan hasil rata-rata per judul film, harga jual eceran, produk hasil tembakau, harga pasar wajar yang diperuntukkan bagi BKP berupa persediaan atau aktiva yang tujuan semula untuk diperjualbelikan. Jadi bukan harga buku ya, istilahnya kalau suatu aset sudah disusutkan gitu ya, jadi harga buku, tapi tidak, persediaan ini DPP-nya menggunakan harga pasar wajar. Ya. Terus HPP bagi penyerahan pusat ke cabang dan sebaliknya. Ya, kita pernah bahas nih mengenai transaksi pusat ke cabang. Itu DPP-nya itu adalah HPP, yaitu harga pokok penjualan. Terus harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli, harga lelang, ya. Terus DPP-nya ini adalah 10% dari jumlah yang ditagih, yang diperuntukkan bagi apa? Bagi jasa pengiriman paket. Jadi yang dimaksud dengan 10%-nya apa nih? Jadi untuk paket pengiriman, ya, PPN-nya itu, ya sini saya tarifnya 11% gitu ya, persen kali DPP-nya itu bukan 100%, tapi 10% kali DPP. Ini. Ya. Pengiriman paket, jasa biro, perjalanan wisata, dan jasa perusahaan transportasi atau enggak freight forwarding. Ini DPP-nya adalah 10%. Ya. Terus harga jual paket penyelenggaraan ke tempat lain, ya ini untuk perjalanan ibadah keagamaan, ya. Misal contohnya umroh, tapi umroh plus Turki gitu ya. Nah ini dikenakan PPN. Tapi kalau dia hanya umroh aja, berarti tidak terutang PPN. Terus juga 5% jadi, oh ini yang tidak dikenai PPN. Penyerahan jasa yang tidak dikenakan dan juga penyelenggaraan ketepatan apabila antara tagihan paket dirinci secara jelas. Oh yang ini penyerahan jasa apabila tidak dirinci secara jelas. Oke, ini voucher ya. Nah, dari DPP nilai lain ini ya, itu PP-nya dapat dikreditkan sesuai dengan tadi yang pasal 8A ayat 3. Namun, dia bilang di sini ya, ketentuan khusus terkait DPP nilai lain yang menyebabkan PM tidak dapat dikreditkan, yakni, nah ini baru dia ngomongin tuh ya, apa aja yang tidak dapat dikreditkan. Yaitu untuk yang pertama, nih, pengiriman paket, jasa biro, perjalanan wisata, siapa lagi? Freight forwarding, perjalanan wisata, lagi voucher. Nah ini PM-nya tidak dapat dikreditkan. Berarti kalau saya simpulkan seperti ini nih ya, saya simpulkan seperti ini. DPP nilai lain, PM dapat dikreditkan, gitu ya. Yang mana aja?
Ini ya sama pemakaian sendiri pembelian cuma ya. Terus wah, film ya film terus tiga produk hasil tembakau ya, ada siapa lagi? Obat, BKP persediaan nggak aktif yang diperjual beli. Nah, terus ini 5 penyerahan pusat cabang gitu ya. Di sini 6 pedagang perantara. Setuju hasil harga lelang. Lelang. Oh, ini 8 paket. Kan? Paket kita dia. Paket. Ya, paket. 9 penyerahan paket ya istilahnya. Penyerahan paket. Biro perjalanan wisata. Terus 10 freight forwarding. Mana lagi? Um, bentar ya. 11 ibadah ya, penyelenggara ibadah. Penyelenggara ibadah. Terus dan searching jadi oh ya voucher ya voucher oh ya. Nah ini PM-nya dapat dikreditkan namun ya, terkait ada ketentuan khusus ya yang PM-nya tidak dapat dikreditkan mana aja dibilang katanya paket perjalanan wisata freight forwarding dan voucher. Untuk yang ini nih ini PM tidak dapat untuk yang ini. Ya, tapi yang lainnya DPP nilai lain PM dapat dikreditkan. Oke, kita lihat contohnya di sini. PTA merupakan industri perusahaan jasa ekspedisi dan pengiriman barang pada tanggal 20 Oktober melakukan penyerahan jasa pengiriman paket berupa material bangunan. Jadi DPP-nya 10% dari nilai tagihan ya. Itu 25 juta jadi 2.500.000. Berarti PP-nya berapa? 10% kali DPP. Sekarang bukan 10 ya 11 ya. 11% kali DPP itu 250.
ya di situ. Hmm, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.